Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 9 ini yang akan kita bahas mengenai intangible asset. Nah, intangible asset itu atau aset tak berwujud menurut PSAK 19 adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik yang digunakan untuk menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain atau tujuan administratif. Nah, karakteristik utama dari aset tidak berwujud itu ada dapat diidentifikasi, tidak mempunyai wujud fisik, dan bukan merupakan instrumen keuangan. Nah, kalau menurut PSAK 19, itu yang pertama ada keteridentifikasian, yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, dipindahkan, dilisensikan, disewakan, atau ditukar. Lalu timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lain. Yang kedua ada pengendalian sumber daya, yaitu mampu memperoleh manfaat ekonomis masa depan, dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Yang ketiga yaitu manfaat ekonomis di masa mendatang. Di sini ada pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya dengan menekan biaya produksi, dan manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset tersebut. Nah, aset tidak berwujud atau intangible asset itu bisa diakui atau dapat diakui jika kemungkinan besar perusahaan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal atau maksudnya diukur secara andal itu nominalnya jelas tidak berubah-ubah gitu. Nah, biaya perolehan dari intangible asset itu yang pertama ada harga beli termasuk biaya masuk. Ini kalau dia dari impor, dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurangkan diskon dan rabat. Yang kedua, segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut, sehingga siap untuk digunakan. Nah, di sini ada tabel mengenai tipe intangible asset, bisa kalian baca sendiri. Di sini di bagian kiri itu ada tipenya, yang tengah itu ada masa manfaatnya. Kalau indefinite life itu maksudnya tidak terbatas. Nah, jadi dia tidak diamortisasi. Kalau limited life itu dia terbatas. Nah, kalau terbatas itu diamortisasi. Terus ada juga yang udah ada ketentuan tahunnya. Nah, itu amortisasinya juga punya ketentuan. Terus kita masuk ke amortisasi dan impairment intangible asset. Amortisasi itu sendiri pengertiannya adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan suatu aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Nah, jurnal dari amortisasi itu adalah debit amortization expense, kreditnya nama intangible asset atau bisa juga pakai accumulated amortization. Tapi yang paling umum sih pakai nama intangible assetnya itu sendiri. Sini ada contoh. PT JCC pada 1 Januari 2019 memperoleh hak paten 200 juta atas produk yang dikembangkan. Hak paten tersebut diperkirakan memiliki masa manfaat 10 tahun dan amortisasi menggunakan garis lurus. Nah, ini kan dia diketahui ya, metodenya garis lurus. Itu kalau misalkan dia nggak diketahui metodenya garis lurus, terus disuruh hitung amortisasi, berarti kalian asumsikan aja dia pakai metode garis lurus. Selain metode garis lurus, dia amortisasi itu juga bisa pakai metode saldo menurun ganda. Nah, ini pada saat perolehan nih jurnalnya. Debitnya nama intangible asset, yaitu paten, kreditnya cash karena dia secara tunai diketahui nominalnya. Sebesar 200 juta. Nah, pada saat diamortisasi karena garis lurus itu kan rumusnya harga perolehan dikurang nilai residu dibagi masa manfaat. Nah, di sini nilai residunya tidak diketahui. Jadi, langsung aja harga perolehannya 200 juta dibagi dengan 10 tahun masa manfaatnya. Jadi, per tahun itu amortisasinya sebesar 20 juta. Jurnalnya debit amortization expense, kredit paten, nama dari intangible tersebut. Sebesar 20 juta. Sekarang ke impairment aset. Nah, pengertian itu adalah penurunan permanen dalam nilai aset. Impairment terjadi karena nilai buku suatu aset itu
tidak berubah, selalu sebesar sekian gitu. Nah, sementara nilai sebenarnya atau nilai di pasaran itu bisa meningkat, bisa juga menurun sesuai dengan keadaan. Nah, kalau nilai buku itu bisa kita sebut dengan carrying amount. Sedangkan kalau nilai sebenarnya atau nilai yang sedang ada di pasaran nih, kita bisa sebutnya dengan recoverable amount. Kalau carrying amount lebih besar daripada recoverable amount, jurnalnya debit loss on impairment, credit intangible asset. Jadi nilai buku kita lebih besar daripada yang nilai sebenarnya. Berarti kan kita mengalami yang namanya kerugian. Gitu. Nah, kalau carrying amount-nya lebih kecil dari recoverable amount, jurnalnya debit intangible asset, kreditnya recovery from impairment. Jadi karena nilai buku kita lebih kecil, kita mendapatkan semacam keuntungan. Nah, tapi kalau di intangible itu di jurnal bagian debitnya pakai nama dari intangible asset tersebut. Sini ada contoh. PT Dream memiliki paten dengan carrying amount-nya 5.500.000 pada akhir tahun 2019. Dan PT Dream menentukan bahwa recoverable amount dari paten tersebut sebesar 3.750.000. Nah, itu jurnalnya kita selisihin dulu nih, 5.500.000 dikurang 3.750. Hasilnya 1.750. Terus kita lihat carrying amount-nya 5.500.000. Sedangkan recoverable amount-nya 3.750. Berarti lebih besar carrying amount. Nah, jadi jurnalnya adalah debit loss on impairment kreditnya paten sebesar 1.750.000. Untuk pembahasan materi, sampai sini dulu videonya. Video selanjutnya mengenai pembahasan soal nomor 1 dan nomor 3.